Suatu contoh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis tentang kisah dua istri Ismail alaihissalam. Bandingan antara orang istri yang pandai bersyukur dengan istri yang tidak pandai bersyukur. Ketika Ismail alaihissalam, wasyabbal gulam, tinggal di kota Mekah, kemudian di tengah-tengah suku Jurhum, suku Arab yang datang langsung dari kabilah Qahtan dari Yaman, kemudian tinggal di situ. Syabbal gulam, kemudian Ismail menjadi tubuh besar, jadi pemuda yang menakjubkan mereka. Fazawwajuhu, maka mereka pun menikahkan dia dengan seorang wanita dari suku Jurhum, kabilah Jurhum. Maka setelah dia menikah dengan wanita tersebut, Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, ayahnya kemudian datang mengunjungi Ismail. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, qadarullah Ismail lagi tidak ada. Maka dia bertemu dengan istrinya. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, "Mana Ismail?" Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Dia sedang pergi berburu mencari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Nahnu fi syiddah. Nahnu fi dhiq." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, mengeluh. Dia merasakan kesempitan, dia merasakan kesulitan hidup. Kenapa dia tidak pandai bersyukur? Akhirnya Ibrahim berkata kepada istrinya tersebut, "Kalau datang suamimu, sampaikan aku kirim salam kepada dia dan suruh dia an yughayyir atabata babihi, agar dia menggantikan atabah. Atabah itu pijakan kaki di pintu. Ketika masuk rumah, sebelum di pintu ada pijakan. Fungsinya mungkin untuk menghalang hewan masuk atau air masuk, suruh ganti." Akhirnya Ismail ketika pulang dia mengatakan, "Sekarang ada tamu ya?" "Iya, ada tamu, kakek tua begini." Terus dia kirim salam buat kamu. Terus apa? Dia tanya tentang kehidupan kita. Saya bilang kehidupan kita sulit, susah, sempit. Terus ada wasiat nggak? Ada. Katanya kamu disuruh ganti pijakan apa? Pintu. Maka dia mengatakan, "Itu ayahku, dia menyuruh gantikan kamu ya. Idhabi ila ahlik, pulanglah ke rumah istrimu. Model kamu istri kayak gini tidak pandai bersyukur, harus diganti." Maka Ismail pun ceraikan dia. Kemudian Ismail alaihissalam, lihat orang yang tidak bersyukur menderita. Dia merasa kesengsaraan, kesempitan. Kenapa? Yang dia lihat selalu kesulitan. Ya. Ada mawar, ada durinya, yang dilihat durinya bukan mawarnya. Itu repot di situ. Pandangannya tertuju pada ini berduri. Padahal mawar, aroma, harum, yang dilihat apa? Durinya. Itu masalahnya. Kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan wanita lain yang berikutnya. Maka akhirnya Ibrahim datang lagi. Setelah berapa lama Ibrahim alaihissalam datang lagi, kemudian cari Ismail, ya, ingin menengok Ismail. Ternyata Ismail juga qadarullah lagi di luar. Lihat jawaban istri kedua, yang istri barunya Ismail. Maka ditanya oleh Ibrahim, "Aina Ismail? Mana suamimu?" "Dhahaba yabtaghi lana." Dia sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Kami fisa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman." Dia muji orang wanita bersih. Padahal kondisi ekonominya tidak berubah, sama saja. Antara kondisi pertama dengan istri kedua, kondisinya sama saja. Yang berbeda cara menyikapinya. Yang pertama tidak bersyukur sehingga merasa sempit hidup ini. Yang satunya bersyukur sehingga dia merasa kehidupannya lapang, tentram, nyaman. Terus Ibrahim berkata, "Kalau datang Ismail, sampaikan salam dariku dan suruh dia tsabbit atabata babik." Suruh dia pertahankan pijakan pintunya. Kemudian pergilah Ibrahim, datanglah Ismail, ada tamu. Iya, tadi ada seorang kakek tua, Hasanul Hay'ah. Bahkan wanita kedua ini dia mandangnya, lihat ada tadi kakek penampilannya bagus. Dia muji. Jadi istri pertama tidak menyebutkan hal tersebut. Ya kayak tua gini. Yang kedua tidak. Cara pandang dia selalu pada sisi yang baik. Tadi ada orang tua penampilannya bagus datang ke sini. Kemudian dia nanya, dia nanya apa sama kamu? Dia tanya tentang kehidupan kami. Terus kamu jawab apa? Saya bilang dalam kondisi lapang, nyaman. Terus apa pesannya? Pesannya kamu disuruh memantapkan apa? Pijakan kaki. Sudah.
kamu adalah pijakan kakinya, pijakan kakiku, maka bersamalah denganku. Ya. Bersamalah denganku. Dari istri yang pandai bersyukur ini, yang merasa hidup nyaman, maka keluarlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, lihat orang yang pandai bersyukur nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya, tentram hatinya. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan pada dia, tahu bahwasanya apa yang Allah berikan yang terbaik bagi dia. Sehingga dia tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. Dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kami memberi pembagian kepada mereka tentang rizki mereka dalam kehidupan mereka. Yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah yang membagi, dia tidak perlu protes karena Allah pasti maha adil dalam membagi. Dan Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Kita kalau ada orang pembagian, kita mungkin kerja, orang ini enggak benar, masa saya enggak dapat, dia dapat. Mungkin kita jengkel. Tapi kalau kita tahu yang bagi Allah, yang maha mengetahui segalanya, yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang lebih tahu kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri, selesai. Ngapain saya protes? Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Maka orang yang bersyukur hidupnya bahagia, tenteram. Meskipun dia tidak dalam kemewahan. Sementara orang yang tidak pandai bersyukur, meskipun di tengah kemewahan, dia hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Siapa yang bertanya, Ustaz, terus kalau istri kita kayak istri Ismail yang pertama gimana, Ustaz? Pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kamu yang bermasalah, maka istrimu begitu. Perbaiki masing-masing ya. Ini yang suruh Nabi Ibrahim ya, bukan ijtihad sendiri ya.